Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kalian harus tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang mengenal binatang halal dan binatang haram. Kehidupan manusia tidak akan lepas dengan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup, di antaranya manusia, tumbuhan, dan binatang. Nah, binatang itu sendiri Allah menciptakannya dalam berbagai macam jenis binatang. Tapi tidak semuanya halal untuk dimakan dagingnya loh. Dalam hukum agama, Islam sendiri telah membagi beberapa kategori binatang yang halal dan yang haram. Tapi jika dilihat dari tempat tinggal binatang itu sendiri, binatang dibagi menjadi 3. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di laut, dan ada yang hidup di 2 tempat, yaitu di darat dan di laut. Nah, sebelum masuk ke materi yang pertama, di sini Ibu akan memberikan media berupa video tentang binatang-binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Silakan anak-anak simak ya videonya. Binatang-binatang apa saja sih yang disebutkan di dalam Al-Quran? Hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Subhanallah, suara apa itu ya? Suara singa. Masya Allah, betul sekali adik-adik. Itu suara singa. Singa Allah sebutkan di dalam Al-Quran loh. Masya Allah. Di surat apa ya? Di surat Al-Muddathir ayat 51. Begini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Farrat min qaswarah. Lari daripada singa. Apa itu ya? Jejak kaki, Kak. Jadi penasaran? Coba kita ikuti yuk. Masya Allah, ternyata jejak kaki gajah adik-adik. Masya Allah. Gajah juga Allah sebutkan dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-Fil ayat 1. Begini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Masya Allah. Yuk adik-adik, kita lihat hewan selanjutnya. Adik-adik, hewan yang satu ini sering kita lihat di persawahan dan pedesaan. Ayo, tahu nggak hewan apa? Kambing, Kak. Masya Allah, betul sekali. Kambing juga disebutkan di dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-An'am ayat 143. Begini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thamaniyata azwaj minadh dha'ni ithnain wa minal ma'zi ithnain. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alayhi arhamul unthayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah, ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan, jika kamu memang orang-orang yang benar. Masya Allah. Adik-adik, suara apa ini ya? Nyamuk. Nyamuk juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran loh. Begini ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Masya Allah. Subhanallah, suara apa yang barusan kita dengar? Suara burung gagak. Tapi di mana burung gagaknya? Itu Kak, di sana. Oh iya, betul sekali. Adik-adik, burung gagak juga disebutkan di dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-Ma'idah ayat 31. Begini ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita banyak sekali mengenal hewan-hewan lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, gimana anak-anak setelah kalian menyaksikan video yang telah Ibu berikan tadi? Tentunya menambah wawasan kalian ya, jenis-jenis binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, dari video yang telah Ibu berikan tadi, jenis-jenis binatang yang telah disebutkan di Al-Quran diantaranya ada singa, ada gajah, ada nyamuk, ada kambing, dan ada burung gagak. Dan di pertengahan penyampaian materi nanti, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis binatang yang halal dan binatang yang haram. Oke, untuk sekarang ini kita masuk materi yang pertama dulu ya, yaitu tentang pengertian binatang halal dan binatang haram. Halal menurut bahasa artinya diperbolehkan. Segala sesuatu yang tidak dihukum apabila kita menggunakannya. Dalam kosakata sehari-hari, halal sering menunjuk pada sebuah makanan dan minuman yang kita konsumsi. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas, halal diartikan sebagai suatu yang diizinkan menurut syariat Islam. Dan pengertian dari binatang halal itu sendiri yaitu binatang yang diperbolehkan untuk dimakan dagingnya menurut syariat Islam. Sedangkan haram menurut bahasa artinya dilarang. Segala sesuatu yang dilarang untuk mengerjakannya. Dan pengertian dari binatang haram itu sendiri yaitu binatang yang tidak diperbolehkan dimakan dagingnya menurut syariat Islam. Oke anak-anak, sudah paham ya materi tentang pengertian binatang halal dan binatang haram. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis binatang halal. Binatang halal yaitu binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia. Di sini Ibu akan menjelaskan binatang yang halal berdasarkan dalil umum terlebih dahulu.
Nah, berdasarkan dalil umum, binatang halal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu binatang ternak darat dan yang kedua yaitu binatang laut. Nah, binatang ternak darat ini boleh dikonsumsi dagingnya karena sudah tertera di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 1. Nah, Ibu akan memberikan media gambarnya. Coba kalian simak. Nah, binatang ternak darat ini diantaranya seperti domba, kambing, kerbau, sapi, dan juga unta. Sekarang kita masuk ke binatang yang kedua yaitu binatang laut. Semua jenis binatang yang hidup di air seperti ikan dan lainnya itu halal untuk dikonsumsi, kecuali binatang yang menyerupai binatang haram seperti anjing laut. Nah, binatang laut ini halal dikonsumsi karena sudah tertera di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 96. Sekarang Ibu akan memberikan media gambar lagi, kalian simak ayatnya ya. Sekarang kita masuk ke binatang halal berdasarkan dalil khusus. Yang dimaksud dengan dalil khusus ini karena dalilnya secara langsung menyebutkan binatang tertentu. Di antaranya yang pertama yaitu kuda. Kuda termasuk jenis binatang yang halal untuk dikonsumsi karena secara langsung pernah disebutkan dalam hadis Rasulullah yang artinya pada zaman Rasulullah kami pernah menyembelih kuda dan kami memakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada keledai liar, yang ketiga ada ayam, yang keempat ada belalang, dan yang kelima ada kelinci. Nah, itu tadi jenis-jenis binatang halal. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga ya, yaitu tentang jenis-jenis binatang haram. Binatang haram yaitu binatang yang tidak diperbolehkan dikonsumsi dagingnya oleh manusia. Berdasarkan dalil umum, binatang haram dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu binatang yang memiliki sifat buas dan bertaring, di antaranya harimau, macan tutul, anjing, dan beruang. Yang kedua yaitu setiap binatang yang berkuku tajam, seperti burung elang, burung raja wali, burung kakak tua, dan burung hantu. Dan yang ketiga yaitu setiap binatang pemakan kotoran seperti binatang jalalah. Yang selanjutnya yaitu jenis binatang haram berdasarkan dalil khusus. Yang pertama yaitu daging babi. Daging babi ini termasuk jenis binatang yang haram untuk dikonsumsi karena sudah tertera di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 dan Ibu akan memberikan media gambar lagi. Yang kedua yaitu kimar atau keledai jinak. Dan yang ketiga yaitu binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Di antaranya yaitu burung suradi, burung katak, burung hudhud, dan juga semut. Yang keempat yaitu binatang yang disuruh untuk membunuhnya. Di antaranya yaitu burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan juga anjing liar. Oke anak-anak, itu tadi materi yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis binatang haram. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat atau materi yang terakhir ya, yaitu dasar hukum tentang binatang halal dan binatang haram. Nah, untuk mengetahui dasar hukum binatang halal dan binatang haram, dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Nah, di sini Ibu akan memberikan media berupa video pembacaan surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173 beserta terjemahannya. Coba anak-anak simak dan dengarkan ya. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. إنما
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagaimana anak-anak, sudah paham ya materi kita pada hari ini, yaitu tentang binatang halal dan binatang haram. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.